login-nya, bacakan nih. 5 menit untuk presentasi, 5 menit supporting, rekomendasi, atau dukungan dari Pak Minton, dan 5 menit berikutnya adalah pengujian dari Bu Yanti Kantijar. Oke, langsung saja silakan lakukan prepare untuk melakukan paparannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mutadi. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Mbak. Langsung saja. Baik, selamat siang Bapak Mutadi sebagai moderator dan juga Ibu penguji dan juga Bapak Bagus Sikit sebagai mentor saya. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang rancangan aktualisasi saya, yaitu pemanfaatan media sosial Instagram dan TikTok dalam penyuluhan agama Katolik di Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Berikut adalah daftar isinya. Saya skip saja, lalu langsung ke latar belakangnya. Latar belakang dari RA ini adalah rendahnya pemanfaatan media sosial menyebabkan penyuluhan masih berjalan secara konvensional, sehingga pesan-pesan keagamaan kurang tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat. Padahal media sosial memiliki potensi yang besar sebagai sarana komunikasi yang efektif, cepat, dan menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Permasalahan ini atau core issue yang muncul dari Kementerian Agama Kota Surakarta yaitu belum termanfaatnya media sosial dalam kegiatan penyuluhan agama Katolik di Kementerian Agama Kota Surakarta. Adapun visi yang ada di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta adalah Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Lalu dari isu yang saya mengangkat ada 5 isu, yaitu isu yang pertama adalah belum termanfaatnya media sosial dalam kegiatan penyuluhan agama Katolik di Kementerian Agama Kota Surakarta. Isu yang kedua adalah kurang efisiennya proses pindah agama Katolik di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Isu yang ketiga adalah tidak adanya bahan penyuluhan agama Katolik dalam pendampingan calon pengantin di Kementerian Agama Kota Surakarta. Isu yang keempat adalah belum adanya pemetaan data wilayah atau kelompok umat yang belum terlayani oleh penyuluh. Dan isu yang kelima adalah kurangnya informasi yang menunjang penyuluhan agama Katolik di Kementerian Agama Kota Surakarta. Dari 5 isu ini kami analisis menggunakan isu APKL. Dari APKL tersebut didapatkan 3 peringkat terbesar yaitu belum termanfaatnya media sosial dalam kegiatan penyuluhan agama Katolik di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Yang kedua, kurang efisiennya proses pindah agama Katolik di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Dan yang ketiga adalah kurangnya informasi yang menunjang penyuluhan agama di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Dari ketiga isu yang diambil dari APKL, kami analisis lagi menggunakan USG. Didapatkan satu isu yang paling penting, yaitu adalah belum termanfaatnya media sosial dalam kegiatan penyuluhan agama Katolik di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Berikut adalah pengaruh atau faktor-faktor yang mempengaruhi isu itu menjadi penting. Yang pertama berdasarkan yaitu yang paling penting adalah tidak adanya penyuluh yang mengelola media sosial. Lalu dari material yang paling penting, faktor yang paling penting adalah belum adanya media sosial yang dikelola oleh penyuluh. Yang ketiga metodenya, penyuluhan masih dilakukan secara konvensional atau tatap muka. Lalu yang faktor keempat melalui Meliu adalah belum adanya kolaborator antara penyuluh dengan humas. Dari Fishbone tersebut, kami mendapatkan gagasan atau ide yang dipilih untuk memecahkan masalah berdasarkan analisis diagram Fishbone adalah pemanfaatan media sosial melalui Instagram dan TikTok dalam penyuluhan agama Katolik di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Adapun nilai dasar dari seorang ASN adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dari isu atau gagasan tadi kami buat menjadi 7 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan yang pertama, membuat rancangan kerja tentang rancangan aktualisasi. Dari kegiatan yang pertama ada 3 tahapan, Ibu. Yang pertama adalah konsultasi dengan atasan perihal pembuatan media sosial guna penyuluhan.
Tahapan yang kedua adalah memohon izin untuk pembuatan media sosial Instagram dan juga TikTok. Tahapan yang ketiga adalah koordinasi dengan penyuluh lain tentang pembuatan konten media sosial sebagai media penyuluhan. Lalu kegiatan yang kedua adalah membuat rancangan kegiatan mengenai pembuatan media sosial guna penyuluhan agama Katolik. Ada dua tahapan dalam kegiatan ini. Tahapan yang pertama adalah menyusun jadwal dan tema untuk postingan rutinnya, lalu menetapkan jadwal dan tema postingan yang telah dibuat. Kegiatan yang ketiga adalah pembuatan akun media sosial dalam platform digital di Instagram dan juga TikTok. Tahapan yang pertama adalah menyiapkan perangkat pendukung seperti laptop, handphone, dan juga internet. Tahapan yang kedua adalah membuat akun media sosial untuk platform Instagram dan juga TikTok. Kegiatan yang keempat adalah pembuatan template desain, baik untuk video maupun juga untuk foto. Tahapan yang pertama adalah merencanakan template desain untuk postingan foto, dan tahapan yang kedua untuk merencanakan template desain untuk postingan videonya. Lalu kegiatan yang kelima adalah pembuatan bahan konten. Dalam pembuatan bahan konten ini ada tiga tahapan, yaitu tahapan yang pertama mencari materi dari sumber-sumber yang valid dan sesuai dengan tema yang ditentukan. Tahapan yang kedua adalah menulis skrip konten. Tahapan yang ketiga adalah finishing pembuatan konten. Lalu kegiatan yang keenam adalah melakukan pemostingan konten penyuluhan agama Katolik dan sosialisasi link melalui WhatsApp chat. Pada kegiatan ini ada dua tahapan, yaitu memposting konten dalam platform Instagram maupun TikTok, dan yang kedua adalah membagikan link konten yang sudah diposting melalui WhatsApp chat. Kegiatan yang terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi konten penyuluhan serta pembuatan laporan. Dalam hal ini ada tiga tahapan, yaitu monitoring melalui insight media sosial. Yang kedua adalah mengevaluasi dengan membuat Google Form yang disebar melalui WhatsApp chat. Dan yang ketiga adalah melakukan konsultasi dengan atasan untuk melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi yang didapatkan. Berikut adalah jadwal kegiatan dari kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi. Kegiatan yang pertama memakan waktu kurang lebih 3 hari, kegiatan yang kedua memakan waktu kurang lebih 2 hari, kegiatan yang ketiga memakan waktu kurang lebih 2 hari, yang keempat 4 hari, kegiatan kelima kurang lebih ini 3 minggu, Ibu. Lalu yang keenam adalah Saya jadwal di pemostingan konten ini ya Pak, itu dan dilakukan kemudian berselang-seling, jadi saya kayak ini 2 hari sekali jadi atau 3 hari sekali. calon Lalu yang terakhir adalah calon monitoring wakil evaluasi yang ketua dilakukan ini selama 7 hari tidak atau tahu 1 minggu. apa yang harus diberikan oleh Lalu ini rakyat. adalah eh, Jadi tadi tantangan dari ataupun antisipasi dari dari kegiatan yang ada. isu Ada dan jika ada rencana 7 kegiatan, aksinya maka itu ada kan 7 tantangan dan juga 7 dari pembuatan antisipasi itu untuk melalui mengawali kegiatan atau sosial media. mengantisipasi dari kegiatan Nah, tersebut. selama ini Demikian seberapa presentasi dari saya. besar Sekian, ya terima kasih. masyarakat itu mengakses media sosialnya Saya pesantren ya Pak? kembalikan kepada Atau Bapak sudah Moderator. punya juga atau belum gitu ya. Nah, Langsung terus saja nanti ke apa mentor itu Mbak mungkin Francisca, di kegiatan yang yaitu Pak Agus keempat ya, Monggo publikasi Pak dan Bagus promosi itu konten sosial media ini dengan dengan bagaimana biar media sosial yang dengan buat yang akan buat ini bisa menarik masyarakat sehingga followernya banyak gitu ya, tidak terbatas pada mungkin teman-teman jenengan yang silakan Pak Sigit, Pak Bagus Sigit, monggo suara saya bisa terdengar ya. Baik, Pak Mutadi, Ibu dari Balai Diklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Apa yang disampaikan oleh Mbak Francisca Putri terkait dengan isu apa namanya yang dipilih tadi, mengerucut ada satu isu yang menjadi perhatian Mbak Putri, yaitu belum termanfaatnya media sosial dalam kegiatan penyuluhan agama Katolik di Kementerian Agama Kota Surakarta. Kami kira dari Kementerian Agama Kota Surakarta sangat perlu, apalagi hari ini ada hal yang disampaikan Mbak Putri yang sangat urgent terkait dengan akses
yang lebih luas terhadap pelayanan penyuluhan agama melalui pemanfaatan media sosial. Pesan-pesan keagamaan dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik. Nah, ini ada yang lebih menarik ini. Kemudian mudah dipahami dan menjangkau generasi muda yang akrab dengan teknologi digital. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan kebutuhan di masyarakat yang meningkat terkait dengan hal-hal di luar keagamaan, itu kadang menyita waktu dari umat Katolik, eh, hanya sehingga saya pikir sangat diperlukan apa yang disampaikan Mbak Putri sangat diperlukan terkait dengan eh, sasarannya tadi ada beberapa sosial media yang disasar lebih spesifik. Kalau berbicara soal sosial media ada banyak sosial media tapi Mbak Putri menyampaikan ada beberapa di proposalnya itu ada Instagram, kemudian TikTok, barangkali nanti ditambah YouTube karena tiga platform media itu yang hari ini menjadi apa namanya primadona terkait dengan aksesnya, jadi akses oleh generasi muda. Nah, ini menjadi menarik kaitannya dengan kebutuhan kita di kantor Kementerian Agama untuk terwujudnya visi dan misi dalam memberikan layanan keagamaan yang adil, inklusif, merata, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, sesuai dengan tuntutan zaman ini, saya pikir ide dari Mbak Putri sangat baik untuk kami tidak lanjuti atau kemudian nanti dirumuskan lebih matang oleh Mbak Putri untuk kemudian bisa kita kita adopsi untuk kemudian kita terapkan di Kemenak Kota Surakarta. Kemudian ada kebutuhan lain terkait dengan melaksanakan program penyuluhan secara lebih efektif dan efisien. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti insya Allah Mbak Putri nanti akan kami tugaskan. Kebetulan gereja Katolik di Karesidenan Surakarta itu pusatnya di Surakarta. Jadi Sukoharjo, kemudian Karanganyar, Wonogiri, Klaten dan lain sebagainya itu pusatnya di Surakarta, yaitu di apa namanya itu Gereja Perawan Suci Santa Maria. Itu di tengah pusat kota Surakarta. Nah, itu menjadi punjer dari kegiatan semua gereja-gereja paroki-paroki yang ada di kota Surakarta. Saya pikir ketika nanti Mbak Putri melaksanakan apa yang menjadi concernnya terkait dengan pemanfaatan sosial media populer, itu akan membantu pesan, tidak hanya pesan yang disampaikan oleh pemuka agama Katolik, namun juga nanti pesan-pesan dari Kementerian Agama yang sejalan dengan apa namanya eh, eh, dengan Kementerian Agama yang sejalan dengan Kementerian Agama. Jadi pesan-pesan gereja yang sejalan dengan Kementerian Agama atau visi misi yang ada di Kementerian Agama seperti apa namanya keagamaan yang adil, inklusif, moderat dan lain sebagainya bisa sampai lebih efektif ke umat. Jadi tidak menunggu misalnya ada misa, kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya seremonial dan waktunya itu tertentu. Nah, ketika Mbak Putri bisa memanfaatkan sosial media dengan baik, nanti dakwah Katolik atau misi Katolik, kemudian misi Kemenak itu bisa sampai ke ponsel masing-masing generasi Z, Gen Z hari ini. Apalagi mengingat belakangan beberapa demonstrasi yang sifatnya mengarah pada tindakan destruktif, kemudian direspon oleh pemuka agama di Indonesia belakangan ini bukti bahwa ada apa namanya satu hal yang mesti harus dipenuhi terkait dengan sosialisasi atau misi yang mesti harus sampai ke muda-mudi bagaimana menyampaikan aspirasi, namun masih sejalan dengan aturan negara dan agama. Saya kira itu menjadi isu yang menarik ketika itu diangkat, kemudian memanfaatkan media populer untuk meneruskan misi. Saya kira itu Pak Bapak yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami hormati. Kebetulan saya PLH, saya Kasubag TU di Kankumna Kota Surakarta, sekarang menjadi PLH di Gara Katolik. Jadi per Juni kemarin Gara Katolik Pak Erwan Purna, kemudian kami yang menggantikan. Saya kira itu Bapak Ibu, matur suwun atas waktunya. Semoga Mbak Putri bisa menerima arahan dan petunjuk dari Bapak Ibu sekalian. Matur suwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Malam. Terima kasih Pak Bantu Sigit. Terima kasih. Selamat juga atas jabatan barunya. Ya. Semoga bisa berkah membawa kebaikan. PLT Bapak itu, PLT J. Ya sama, itu kan karir juga. Sementara. Langsung saja ke Bu Yanti dari Kanwil Jawa Tengah Yes, siap. untuk Terima kemudian kasih. atau rancangan aktualisasi dari Mbak Francisca. Monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bos, yang kami hormati Bapak Mentor dari Mbak Francisca. Langsung saja, ya. Ini Mbak Francisca itu penyuluh agama Katolik. Iya Ibu, saya penyuluh agama Katolik. Yes. Di Surakarta ada berapa Mbak penyuluhnya agama Hanya Katolik? ada 2 Bu. Oh, 2. Itu punya wilayah kepenyuluhan nggak Mbak? Kami karena hanya ada 2, jadi mencakup satu kota Surakarta semua Bu. Tapi kayak saya dipusatkan di fokusnya di Paroki Perubayan, Purwosari, terusan Inigo kayak gitu. Tapi bisa ke Sesuai semuanya. sesuai per kecamatan gitu ya, ada pembagian tugasnya ya? Kalau Ada? per gereja Bu, kalau Oh, judulnya kecamatan gereja beda ya? NJ. Gereja, oke, oke. Mbak Francisca, itu saya lihat sekilas di isi seminar jenengan yang dikirim ke saya, itu di Oke. lembar persetujuan kok di bawahnya ada calon peranata humas ahli pertama ini yang benar jenengan sebagai apa ya? Saya penyuluh Bu. Wow. Oh, iya. Iya, itu nanti tolong dibetulkan ya. Anjir. Enggak Ibu, terima kasih. Maaf Saya atas kaget, kelalaian "Loh, ini saya. penyuluh tapi kok atasnya peranata humas." Iya. Judulnya juga nggak sama, Mbak. Oh iya iya Bu. Maaf nggih Bu. Iya, Nggih. ya, mau dikoreksi ya. Nggih. Baik, Mbak, jenengan sebagai penyuluh agama Katolik, mohon dijelaskan bagaimana prosesnya sehingga jenengan mengambil isu tersebut, Mbak. Ya Ibu, jadi gini kan dari pengalaman saya dulu sebelum jadi penyuluh kan memang saya sering beberapa kali bikin konten penyuluhan. Bukan konten penyuluhan namanya, konten kalau di kami namanya konten katekese. Tapi itu tidak berbasis di suatu instansi ataupun gereja. Jadi kayak kami bikin mandiri gitu. Lalu setelah saya jadi penyuluh, ternyata kok konten-konten yang seperti ini belum ada di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta maupun di beberapa kemenak lainnya. Jadi dari situ saya merasa kayak, oh ini sebenarnya tuh penting untuk dilakukan, tapi belum ada, maksudnya belum dilaksanakan karena masih konvensional, kayak masih tatap muka dan sebagainya. Sedangkan kita untuk menjangkau anak muda itu di gereja itu lebih sulit Bu, karena anak muda biasanya pada merantau, jadi kalau di gereja itu isinya udah, kalau nggak yang anak-anak kecil, malah anak-anak yang, ya ke anak-anak, orang-orang yang sudah dewasa, seperti itu. Jadi memang fokusnya di orang muda itu karena memang orang muda susah apa bukan susah lebih jarang ikut kegiatan di gereja begitu Ibu. Baik. Eh, Mohon dijelaskan terkait dengan tugas jabatan jenengan ya, itu kan melakukan bimbingan penyuluhan. Nggih. Nah, dalam melakukan bimbingan penyuluhan tersebut, bagaimana cara jenengan penyampaian kepada eh, sasaran? Kepada sasaran itu penyampaiannya mau melalui apa mau hanya lewat digital atau bagaimana, Mbak? Mohon dijelaskan. Oke Ibu, jadi selama saya sudah menjadi penyuluh ini ada beberapa hal yang sudah saya lakukan. Yang pertama seperti saya melakukan pembinaan langsung di sekolah-sekolah. Lalu juga ini mau menjalin dengan kerjasama dengan pihak rumah sakit kalau ada yang sakit-sakit seperti itu, menjadi semacam tenaga pastoral care. Lalu juga sudah melakukan penyuluhan melalui media radio. Jadi di RRI itu kami sudah bekerja sama antara Kemenak juga dengan RRI. Lalu ini saya mau menyasar anak-anak mudanya melalui media sosialnya itu Ibu. Jadi pembuatan seperti konten yang menarik, entah itu foto maupun videonya nanti mungkin dibuat kayak konten-konten reels yang apa ya, yang mudah dipahami untuk anak-anak muda seperti itu Ibu. Kira-kira dengan pembuatan konten tersebut bisa mendapatkan eh, nama apa namanya pangsa pasar untuk yang jadi tujuan jenengan nggak, Mbak? Caranya bagaimana penyampaiannya itu?
Cara menyampaikannya biasanya kalau saya share ke teman-teman saya Ibu. Jadi teman-teman saya itu ada komunitas-komunitas. Lalu nanti saya juga rencananya mau bekerja sama dengan Romo yang ada di paroki. Jadi biar Romo menyebarkan ke komunitas-komunitas yang ada di gereja karena saya belum bisa menyasar semua kelompok. Karena mengingat satu gereja itu ada banyak kelompok Ibu. Entah untuk ibu-ibunya juga ada kelompok, bapak-bapak juga ada kelompok, anak mudanya juga ada kelompok. Jadi kalau saya minta kerjasama dengan Romo ataupun juga ketua bidang yang ada di gereja, itu lebih mudah untuk didistribusikan linknya tersebut. Lalu selain itu saya juga punya beberapa kenalan dari setiap gereja yang ada di kota Surakarta ini, jadi bisa melalui mereka juga, Ibu. Hmm. Ini terkait dengan pemanfaatan medsos ya, itu kan mau di-share-nya melalui IG atau TikTok ya, Mbak. Kalau Nggih. untuk yang TikTok itu kira-kira jenengan mau buat seperti apa, Mbak? Penayangannya. Penayangan kalau TikTok kan lebih kayak algoritma lebih banyak yang video ya Bu, kayak dibuat video-video yang menarik, kayak mungkin durasi 30 sampai 1 menit gitu, 30 detik sampai 1 menit, dibuat bagaimana, misal tentang Empat Dogma Maria, oh Empat Dogma Maria itu bagaimana sih penyampaian yang sederhana tapi bisa diterima oleh umat masyarakat umum. Lalu sekarang kan di TikTok juga tidak hanya video, foto juga bisa. Oh bikin foto yang menarik di TikTok gimana? Oh biasanya di TikTok tuh yang menarik adalah bisa dapat viewers banyak kalau ada hashtag tertentu bisa dicantumkan di captionnya seperti itu Ibu. Kalau lewat TikTok itu kan bisa live, Mbak. Kira-kira jenengan bisa nggak untuk mengkondisikan suatu waktu untuk membuat live biar jenengan apa yang disampaikan sebagai penyuluh itu bisa dipahami oleh pemirsanya. Kira-kira gimana? Melalui live siaran live ya Bu ya. Ya, kira-kira punya ini nggak pemikiran seperti itu? Jujur kalau kemarin belum Bu karena durasinya kan untuk kalau live kan memang agak panjang ya biasanya 30 menit dan sebagainya kayak gitu. Kemarin kepikirannya hanya untuk video dan juga foto gitu Ibu. Tapi kalau memang kesekiranya mencukupi untuk live bisa dicoba Bu. Ya, padahal kan kalau live itu kan malah banyak menarik pemirsa, Mbak. Mereka bisa tanya jawab di situ. Oh di ya. di apa namanya di media sosial tersebut. Kalau bisa ya ada tampilan live-nya juga. Nanti biar yang ingin menanyakan terkait dengan penyuluhan terkait dengan penyuluhan agama Katolik bisa tercover di situ. Dan juga terkait dengan tugas jabatan jenengan itu kan melakukan bimbingan penyuluhan tatap muka. Eh, itu juga perlu rutin dilakukan, Mbak, karena kan kalau hanya mengandalkan dari online, dari media sosial, itu kan yang di lingkup terbawah, mungkin yang mereka gaptek, yang nggak tahu tentang teknologi, itu kan harus dijangkau lewat tatap muka. Maaf Ibu, suara Ibu yang terakhir agak tidak terdengar itu Ibu. Oh, gitu. Terkait penyampaian tugas fungsi jenengan sebagai penyuluh, dengar Mbak? Nggih. Ya, itu kan ada salah satunya melakukan bimbingan penyuluhan tatap muka, ya. Meski jenengan judul terkait seminar jenengan itu pemanfaatan medsos, tetap jangan lupa untuk melakukan bimbingan penyuluhan tatap muka karena itu di masyarakat yang terpencil, misalnya yang mereka gaptek nggak tahu tentang teknologi digital, mereka kan harus kita pendekatannya lewat tatap muka langsung. Baik Ibu, untuk penyuluhan tatap muka tetap saya lakukan Ibu. Sementara ini saya biasanya rutin di SMP 19 Kota Surakarta. Lalu juga di Purbayan beberapa kali jadi narasumber untuk kegiatan di sana. Lalu juga ini mau kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Surakarta, ada SD dan juga SMP yang sekiranya mereka memang membutuhkan untuk pembinaan rutin seperti itu, Bu, Ibu. Ya, memang karena itu tugas utama jenengan. Jangan lupa jangan dikesampingkan ya untuk penyuluhan tatap muka tetap terus jalan dan juga pemanfaatan medsos itu juga dijalankan memang bagus sih. Itu kan nanti bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa mengetahui dan mereka bisa konsultasi yang mereka nggak gaptek itu bisa mengikuti dari live jenengan tersebut. Baik Ibu, terima kasih untuk Hmm. masukannya. Kemudian satu lagi, Mbak. Iya Ibu. Eh, Nanti hasil dari rancangan tersebut eh,
memiliki kontribusi terhadap penguatan nilai-nilai organisasi seperti apa, Mbak? Mau dijelaskan? Kontribusi apa Ibu? Maaf. Kontribusi terhadap penguatan nilai-nilai organisasi dari hasil kegiatan yang jenengan lakukan itu. Mohon dijelaskan. Kontribusi terhadap Kementerian Agama Ibu atau Ya, bagaimana? terhadap penguatan nilai organisasi yang di organisasi ya di Kementerian Agama. Baik Ibu. Melalui RA ini kontribusinya saya sebagai seorang penyuluh agama Katolik itu bisa meningkatkan pengetahuan agama sejalan dengan visi dari Kementerian Agama Kota Surakarta, yaitu visinya Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dari visi ini, jika dikaitkan dengan rancangan aktualisasi saya bisa membantu atau berkontribusi dalam meningkatkan kesalahan dalam masyarakat melalui penyuluhan tersebut, lalu dengan cara yang cerdas, unggul, dan juga maju, Ibu. Jadi dengan demikian, penyuluhan saya itu bisa dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak yang positif atas kemajuan atau kemajuan yang ada di kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Begitu, Ibu. Ya. Oke, tentunya jangkauannya tidak hanya di lingkup Kementerian Agama ya, Mbak. Iya, Bisa menjangkau untuk semua masyarakat umum. Baik, sementara itu, terima kasih. Ini kan langsung nanti terima kasih Ibu Yanti. di pos gitu. Terima kasih. Bu Yati, Terima kasih ini dari mentornya, dari Pak apa Agus itu Sigit, dari ini ada tahapan yang mereka paham gitu ya, pentingnya urgensinya. Nggak dengar ya Pak Mutadi suaranya. Ini kan langsung praktis gitu ya. Nah, memberikan penanaman pada anak tentunya Halo, Halo, ya. agar anak tidak mager gitu ya, agar tidak mager langsung Oke, nanti Para terdengar ini ya? di tahapan mana? Iya Pak. Oke, Dengar, terima dengar, kasih. ya. Ya, saya ucapkan selamat kepada Mbak Francisca dan Pak Bagus Sigit. Semoga Di pemikiran-pemikirannya dapat memberikan kontribusi terhadap peradaban yang lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya Terima kasih. pada